ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 249. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma fasala Talut bil junudi qala inna Allaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu wa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi Jaluta wa junudihi qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'ah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as
sabirin. Walamma barazu li Jalut wa junudi qalu rabbana Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Fahazamuhum bi'idhnillahi wa qatala Dawudu Jalut wa ataahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha' wa naula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ard walakinna Allah dzu fadlin 'alal 'alamin. Yang di ayat 248 di 23. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudihi qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah
wallahu ma'as sabirin. Walamma barazu li Jaluta wa junudi qalu Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Fahazamuhum bi'idnillahi wa qatala Dawudu Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha'a wa naula daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'dil fasadatil ardh walakinna Allaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Masih melanjutkan tentang kisah perang Tolut yang memimpin Bani Israel melawan Jalut, kaum yang jabbarin, kaum yang gagah, tinggi-tinggi perawakannya, yang saat itu menguasai Palestina plus Israel. Tapi itu kalau disebut tentang Israel namanya negara palsu, negara bohong. Falamma, maka ketika fasola, berpisah, arti asal fasola, Tolut bil junudi, dengan pasukannya. Maksudnya setelah Tolut mengumpulkan pasukannya di satu tempat, qala, tong diuk didinya matake, qala, Tolut berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, mubtalikum, akan menguji kalian, binaharin, dengan satu sungai. Famang syariba, siapa yang minum minhu, dari sungai itu, falaisa minni, maka dia bukan dari pasukanku. Gagal jadi pasukan, mundur wecana. Wa man lam yata'amhu, dan siapa yang tidak merasakannya, ta'amkan rasa, tengasaan teu noel acan, fa innahu minni, maka dia termasuk dari pasukanku. Illa, kecuali man, orang yang ightarafa, menceduk, nyiuk, ghurfatan, satu cedukan, biyadihi, dengan tangannya. Maksudnya fala ba'sa alaih, enggak apa-apa kalau sebatas begitu, enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu minum banyak dari air itu, kamu makal. Fasyaribu minhu illa qalilam minhum, maka ini Bani Israel semuanya minum dari air sungai tersebut, kecuali sedikit saja di antara mereka yang tidak minum. Para mufassir salaf menjelaskan
Jumlahnya asalnya 80.000, kemudian yang tersisa hanya 4.000. Berapa persen? 5%. Sungainya kata para ulama, Nahrus Syariah al-masyhur bainal Urdun wa Filastin. Sungai yang terkenal antara Yordan dan Palestina. Kalau kita buka Google ya Sungai Yordan. Sungai yang di sana konon sungai suci yang dulu dibaptis Yesus di sana, tentu palsu. Nya baptis dalam Islam. Tamu orang Kristen we akon-akon ya. Tapi sungai nama enggak palsu. Sungai Yordan sampai hari ini masih ada, meski diyakini sebagai sungai suci. Orang Kristen nya keur urang mah suci teh suci caina we ya, karena bersih. Ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu harus bisa menguji dulu pasukannya, menguji dulu anggotanya, dipilih mana yang militan dan tidak militan. Dan berdasarkan ayat ini, yang militan itu biasanya hanya sekitar 5%. Jadi kalau jamaah at-taubah 5%-nya dari warga RT 7, nah ini yang teruji. Ya. Sama lah jamaah al-mubtadi dan 5%-nya di warga RT 5, nah itulah. Ya. Bahkan nanti dari yang 5% itu pun tidak semuanya super militan. Falamma jawazahu, ketika Tolut melewati sungai tersebut, huwa Tolut sendiri, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, enakeun mahu bersama dia, qalu, mereka masih berkata. Nah ini yang belum super militannya. La taqata, tidak ada kekuatan lana bagi kita al yauma, pada hari ini, bijaluta, untuk melawan Jalut, wa junudihi, dan pasukannya. Butuhnya 80.000, kok nganyesau 4.000. Ngalawan itu puluhan ribu, nggak mungkin. Kita nggak mungkin menang. Jadi dari yang 4.000 itu masih saja ada yang gelisah. Dari jamaah taubah, jamaah Nurul Huda, Al-Furqan, Al-Muqtadi, Al-Fajar, masih kene we sok aya nu gelisah. Meskipun sudah teruji sholatnya, zakatnya. Kenapa? Karena belum super militan. Belum super militan itu karena belum yakin dia akan bertemu dengan Allah. Jadi keyakinannya belum puncak. Qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah. Nah ini yang super militannya. Berkata orang-orang yang yakin, annahum, bahwasanya mereka, mulaqullah, akan bertemu dengan Allah. Nah siapa yang yadhunnuna annahum mulaqullah teh dibaca semalam dalam sholat. Lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Nah itu orang-orang yang sholatnya sudah khusyuk.
Ini nyambung dengan materi semalam. Pertolongan Allah itu adanya lewat sabar dan sholat. Sabar kita bisa kuat kalau sholatnya mantap. Sholat mantap itu kalau merasa yakin, ya, ketika kita sholat bahwa kita akan bertemu dengan Allah, mendapatkan hasil pahala sholat ini, mempertanggungjawabkan sholat ini. Itu asal-asalan bahwa kita ingin betul-betul mempersembahkan yang berkualitas untuk Allah, sholat yang sesuai sunnah, sholat yang sesuai syariat, jauh dari bid'ah, bahkan jauh dari yang makruh-makruhnya. Nyamun sholat subuh pondok teteh makruh, karena nggak pernah Nabi mencontohkan kecuali kalau sedang sakit, ya. Nah, inilah orang-orang yang yakin mereka akan bertemu dengan Allah, artinya yang sudah kuat sabar dan sholatnya. Kam, betapa banyak min fi'atin qalilah, dari jumlah yang sedikit, ghalabat fi'atan katsirah, mengalahkan jumlah yang banyak, biiznillah, tentunya dengan izin Allah. Jadi ada dua. Satu, kemenangan itu tergantung dengan kekuatan keimanan super militan. Yang kedua, kehendak Allah. Tapi yang ini yang paling utama, meyakini Allah pasti akan menolong meski sedikit, dan itu terbukti dalam semua peperangan Rasulullah. Sebut saja Rasulullah SAW kalah satu kali, itu ge kalah ge dalamun lagi hiji lagi dua mah teh masih kena draw, ya. Lagi kahiji menang gitunya, lagi kedua kalah gitu, dan ada lagi ketiga orang kafirnya mundur gitu. Jadi teh leleh teuing perang Uhud teh, ya. Keunggulan gol tandang. Jadi 3 kali kan perang Uhud ada 3 kali, yang keduanya kalah kaum muslimin. Dan satu yang hampir kalah, perang Hunain, yang diabadikan dalam surat At-Taubah. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Dan itu dua-duanya karena kekurang yakinan. Seharusnya Nabi saja masih ada meski sampai pingsan, tidak mundur, ini sahabat malah lundur, ya. Meski demikian, walaqad afa ankum walaqad afallahu anhum. Nah, itu jadi kurang kuat, ya, mundur. Termasuk dalam perang Hunain. Dalam perang Hunain, umat Islam terlalu silau dengan jumlah yang bahkan lebih banyak. Jumlah pasukan umat Islam lebih banyak, pimenangan. Jadi kurang hati-hati. Siga Persib dek ngalawan Persebaya, cenah pimenangan, bakai juga stilono, tinggal di babak kedua nya bapak-bapak seber sinele. Hampir-hampiran. Jadi karena ada perasaan seperti itu, kurang bergantung kepada Allah, maka merasa di atas angin, keok nya. Jika Manchester City kamari keok klasemen handap. Kemudian ini juga jadi dalil, ya, bahwa kekuatan utamanya adalah dari mental, bukan masalah banyak sedikit, bukan dari kuantitas tapi dari kualitas. Jadi kalau pemain Persib 11 itu 11, cenah Barcelona cenah naon geus geumpeur, nya pasti keok. Ya, coba kalau militan meskipun 10 gitu, itu pemainnya 11, kuat mentalnya, pasti Spartan bertarungnya, dan biiznillah dengan izin Allah itu pasti akan menang. Nah, ini gambaran.
Jadi dari yang militan 5% itu pasti masih ada yang suka gelisah-gelisah. Cuma kata Imam Ibnu Katsir, orang-orang yang sudah tinggi ilmunya berarti tinggi khosyahnya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Di sini berkewajiban tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Entong maneh mah dasar teu payaan. Kaditu sia entong kitu. Ya, kan ini sudah teruji. Cuma terujinya belum kuat. Ya, jadi kalau sudah jadi ahli masjid, ya udah bagus ngajinya, udah bagus sholatnya, masih ada sedikit gelisah-gelisah, maka kuatkan dengan wasta'inu bisabri wassholah. Contoh zaman saya kuliah dulu, ya itu kan yang kuliah itu sudah teruji mental, teruji fisik, teruji harta. Udah beratnya kuliah teh hartana, mengeluarkan uang untuk sesuatu yang mungkin apalagi dalam konteks seperti kita can puguh piuntungna. Sugan jadi dokter teh amplopna lebih gede, sarua we jeung lain dokter ban gitu. Kalau PNS mah otomatis dokter wah geus naik jabatannya gitu kan. Coba keluar uang, ya jabat tenaga, jaba mental, kudu maca loba, coba ditolak deh, ya itu ya revisi deh, itu teh mantak stres, ya itu dari 20 orang itu yang super militannya berapa orang saja, sisanya, nah ini yang kurang militan. Saya sendiri dulu disuruh oleh Ustadz Adi Anu ini, tolong dong bantu Ustadz Anu, dia kasihan nulisnya, kalau salah bantu kita ya. Jadi di sini tong silih paehkeun di antara sesama jamaah. Kalau kita sudah menjadi orang-orang yang teruji, udah bisa ngaji, sholat, mun kuliah baheula geus sarua ade kuliah, tong silih dadatkeun ya, atau sesama pedagang yang sudah teruji tong silih dadatkeun, tapi saling membangkitkan semangat. Ya, jangan merasa sok suci. Mana yang mah salatna goreng kene teh. Itu kan nya udah gelisah, sedang jatuh dibebet, wah geus bahaya ya. Harusnya seperti di sini dibangkitkan semangatnya, enggak apa-apa ya. Jumlah yang sedikit pun bisa mengalahkan yang banyak biiznillah. Wallahu ma'as sabirin. Tuh kuncinya sabar bertahan dalam kesempitan yang namanya sabar itu. Kebanyakan dari kita kurang sabarnya. Makanya ketika teman saya ya yang orang Bekasi, Kang cenah gimana ibu-ibu tuh resepnya bisa tulus ya tepat waktu lah gitu. Saya jawab, perbanyak sholatnya bu. Wah cenah gak nyambung nih nanya gimana resepnya. Si ibu macet. Sholat itu menguatkan, membuat kita cerah lagi. Kerliur ditolak ku pembimbing, ku sholat mah tawakal deui, usaha deui gitu. Sama lah bapak-bapak yang pedagang juga ya pasti kan mengalami saat-saat terpuruk, tapi kan gak selamanya. Nanti pasti ada naiknya. Tah keur naik tong sok poho ka Gusti Allah syukurna. Urang kadang keur naik poho hari keur jatuh ingat jika Bani Israil teman. Ketika dijajah Firaun saroleh lulus geus meunang pantangur ka Nabi Musa. Maka kata Nabi Musa, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan terbukti inna adzabi lasyadid ya, pokoknya seimbang lah. Sabar, nanti ketika di atas syukur. Tong mentang-mentang orang keur loba duit pedit nyambung mantuan ya dulu nginjem duit oge lah maneh nginjem wae carekan we gitu. Walamma barazu li Jalut, dan ketika mereka berhadapan ya, baris itu domir baris teh tampak nyata kan. Li Jalut wa junudi, kepada Jalut dan pasukannya.
qalu mereka berdoa. Nah ini sudah pada kuat nih, sudah saling menguatkan. Nggak apa-apa meskipun 4.000 melawan puluhan ribu, biiznillah kita maju, nggak boleh mundur. Kan di syariatnya juga kalau jihad nggak boleh mundur meskipun sedikit. Kita berdoa, Rabbana, nah ya Pak, apalkan doana, baca dina sholat nggak apa-apa ya. Kalau mau ganti Robbananya dan Allahumma nggak apa-apa, beres sholat baca. Atau ketika kita gelisah, kan tadi kan negara gelisah, ketika gelisah urusan kesehatan, urusan harta, urusan pekerjaan, ya urusan semua, baca ya doana. Rabbana, wahai Rob kami, afrigh, tuangkanlah, pangnyicikeun, ya bahasa Sunda nama, alaina kepada kami, sobron, kesabaran. Pan eta nya kunci pitulung ti Allah teh. Kuat teh urang sabarna. Mantap pangnyicikeun cenah ieu kanu hati abdi sabar keur eueuh. Wasabbit, dan kuatkanlah aqdamana, langkah kaki kami. Nah itu sabar pasti akan membuat fisik kita kuat, ya, kuat dalam usaha, kuat dalam berdoa, kuat dalam sholat. Kurang usaha canan karena kurang kuat sabarnya. Wangsurna, dan tolonglah kami, alal qaumil kafirin, dalam menghadapi orang-orang kafir, kaum yang kafir. Kalau Allah berarti berhasil mengalahkan. Jadi pertolongan Allah ada ketika seseorang kuat sabarnya. Kuma kuat sabar ngadoa. Kalau dalam ayat yang lain bisolah wassolah, make sholat ngadoa. Itu insya Allah ini orang-orang yang kuat, ya. Pengurus masjid, pengurus pesantren, pengurus madrasah, termasuk pengurus perusahaan, pabrik, itu bisa bertahan kalau kuat. Ya. Ada kan di sini dekat BUMN yang kita cenah 7 bulan tuh bisa ngagaji karyawan, mulai bejata belah ditulahnya ke online soalnya. Saya ngobrol dengan salah satu yang dulu rekanan. Cita nama Pak Hajinya ningali pesawat naon lah modem teh JTE cita nu kare itu baheula mah kan produk anu wah cenah usah abdi kantos bawa proyek etos kerjanya lemah enggak bisa cepat, lemah we cenah etos duka kunaon teh. Jadi kuncinya di etos kerja itu. Makanya kayak di Telkom itu wajib ya, karyawan itu ikut pengajian seminggu sekali jeung di absen. Kan kadang ka urangna jadi teu puguh. Nah, lah lantaran ngajina teu ikhlas gitu. Di absen pinu. Nah, teh sampai di absen begini di Telkom karena diwajibkan oleh perusahaan untuk membangkitkan etos kerja. Dununganna geus apal. Ya, direktur Telkom itu hanya dengan agama. Ese ku training nu kitu masa liwat. Itu dengan agama, dengan doa. Makanya sampai diwajibkan orang Islam ku Islam, orang Kristen ku Kristen. Jadi yang bisa membangkitkan semangat kesabaran, ya termasuk bujang-bujang anu acan karawin itu yang bisa ya menguatkan itu adalah kesabaran. Fazamuhum, maka mereka pasukan Tolut bisa membasmi mereka, mengalahkan mereka pasukan Jalut biiznillah, tentunya dengan izin Allah. Jadi kita jangan melepaskan takdir. Tong jika Super Mario, Anda bisa karena Anda bisa, Anda sukses karena Anda mau, salah teteh. Anda sukses karena Anda mau dan Allah mengizinkan gitu kuduna. Tong dileungitkeun Allah. Nah, jadi rasaan urang sukses teh ku urang tuh jadi korun ka ditu. Inna ma utitu ala ilmin indi cek korun. Saya kaya karena saya pintar, saya berusaha keras. Kamu malas, makanya miskin.
poho ka Gusti Allah selalu biiznillah. Wa qatala Dawudu Jalut, lalu Dawud membunuh Jalut. Imam Ibnu Katsir menjelaskan seperti yang kemarin saya singgung, Israiliyat mah jadi pakai katepelnya batuna ngomong tema kalah paeh ku batu ogi dongeng tamanya dongeng ngabobodohan cengeng. Walau alam pokoknya Daud membunuh Jalut gitu saja. Dan setelah itu wa atahullahul mulk, Allah memberikan kepadanya kerajaan. Nah ini menurut dongeng juga, dongeng Bani Israel. Jadi Tolut melihat Daud ini pasukan yang salah seorang pasukan pemberani dan menjanjikan, kalau kamu berhasil membunuh Jalut, kamu akan saya nikahkan ke putri saya dan kamu nanti jadi raja sesudah saya. Dongeng eta oge nya. Nah dibejakeun nya ngabejaan teh dongeng. Terlepas dari bagaimana akadnya, yang jelas Allah di sini menegaskan bahwa Daud kemudian menjadi raja sesudah Tolut ya. Maka dari sana Nabi Daud jadi raja, jadi nabi, nanti diwariskan ke Sulaiman dan Nabi Sulaiman menjadi raja di raja yang tiada tandingannya ya. Nanti ada ayat-ayatnya di surat Saba ya, surat Saba, surat Sod. Pokoknya belum ada tandingannya, raja yang paling hebat sehebat Raja Sulaiman alaihissalam. Wal hikmah, juga memberikannya hikmah. Hikmah itu ilmu dari Allah. Wa 'allamahu, dan Allah mengajarinya mimma yasha, dari apa yang dia kehendaki. Di antaranya dijelaskan dalam surat Al-Anbiya, ahli membuat baju besi. Yang saat itu belum ada baju besi. Ya, baju besi untuk perang. Sok dipakainya di film Robin Hood gini, lain baju besi jika Iron Man. Ya, baju besi yang seperti itu butuh keahlian dan Nabi Daud itu ahli dalam hal itu. Walaula daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'din, seandainya Allah tidak menolak menahan manusia sebagian mereka dengan sebagiannya lagi, maksudnya apa? Maksudnya tidak mensyariatkan perang. Perang itu kan tujuannya untuk menolak orang-orang jahat menjajah ya, untuk mencegah orang-orang dolim menguasai orang-orang solih. Seandainya Allah tidak mensyariatkan perang, la fasadatil ard, pasti bumi akan hancur. Nah itu syariat perang dalam Islam itu bukan untuk menyebarkan Islam dengan darah, dengan pedang, bukan untuk membasmi ya. Beda dengan Mongol, hulagukan ya, jenghiskan, menaklukkan, bumi hanguskan, bunuh semua untuk menakut-nakuti, nggak boleh. Makanya dalam surat Al-Hajj, lahuddimat sawami'u wa bi'a'u wa salawatu wa masajidu yudhkaru fi asmullahi katsira. Enggak boleh ketika perang itu menghancurkan sinagog, gereja. Nah, untuknya gereja nuletik, gereja letik lah, dan masjid. Ya, enggak boleh. Justru tujuannya untuk melindungi umat beragama, termasuk enggak boleh membunuh mereka. Kenapa Islam mensyariatkan perang? Agar tidak ada kezoliman kepada umat beragama, komode ke umat Islam. Makanya kalau Nabi datang ke satu daerah musuhnya kabur, ya udah, nggak usah dikejar. Kemudian ada anak-anak yang tersisa nggak boleh dibunuh, anak kecil, perempuan, kakek-kakek yang tidak terlibat perang nggak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh itu hanya pasukan yang ikut perang saja. Itu tujuan syariat perang itu, la fasadatil ard, agar tidak ada kerusakan di muka bumi. Walakinnallah, akan tetapi Allah, dzu fadlin, memiliki karunia, alal alamin, di atas semua alam. Artinya dengan syariat Allah ini maka menjadi anugerah bagi semua alam. Terbukti dengan adanya syariat jihad Islam, Islam menyebar kemana-mana sampai termasuk ke Indonesia dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.
wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Itu dengan jihad ai urang mah nya menteri agama nu baheula rahmatan lil alamin hapus kurikulum jihad. Untung lain kiai jadi teu ngarti jeung untung dipecat ngan gantina leuwih parah sarua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.